Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor PCX 160 yang dimana abangnya itu dari Banten coy. Buset, jauh bener ya. Nah, karena jauh maka kita akan memberikan kualitas terbaik kita semaksimal mungkin guys. Semaksimal effort abangnya untuk datang ke bengkel kita. Oke, simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Pertama-tama mari kita lihat dulu keburikan filternya ya guys. Ternyata burik parah filternya. Rungkat. Waduh. Padahal filter udara itu kegunaannya penting guys. Yaitu untuk menyaring udara yang masuk ke ruang bakar agar kotoran-kotorannya nggak bisa masuk ke ruang bakarnya. Jika filter udara kotor, otomatis pasokan udara yang masuk ke ruang bakar akan terhambat sehingga ngebuat tarikan motor berat dan bisa ngebuat bensin boros. Jadi, pastikan selalu filter udara antum sekalian bersih sehingga kalian bisa enjoy ketika motor ini kalian ajak susah guys. Lanjut, karena abangnya mau melakukan remap dyno ya guys, otomatis CVT-nya kita sesuaikan dengan racikan ala bengkel kita. Supaya pas motornya naik ke dyno, motor ini akan menampilkan data yang paling maksimalnya besti. Nah, jadi langsung saja kita lakukan pemasangan racikan serta kalian melakukan pembersihan bagian CVT-nya guys secara keseluruhan ya. Tentunya kita lakukan pemrotolan part-partnya satu per siji. Nah, ini dia kipas pulinya, masih standar dan masih oke ya besti keadaannya. Terus ini dia rumah rollernya, masih standar dan sehat walafiat. Seperti biasa guys. Begitupun juga rollernya, masih standar. CVT pun juga demikian, masih standar dan oke. Kampas ganda juga standar dan sehat besti. Sehat walafiat. Begitupun juga mangkoknya, masih sehat walafiat. Masih belum diapa-apain guys mangkoknya guys. Nah, slidernya udah aus besti. Kalau slidernya aus bisa nyebabin keluarnya keberisikan bamba Jepang. Per ganda masih standar dan aman ya guys. Sehat walafiat. Begitupun juga fan beltnya masih standar dan aman guys. Mantap. Tuh ya, nggak ada retak-retakan manja kayak gitu-gitu guys. Begitupun juga puli belakangnya masih sehat, bersahaja untuk memajukan negeri ini. Saat buat langsung saja kita lakukan pembersihan. Caranya sangat mudah, yaitu langkah pertama kalian cerotkan bensin untuk mengangkat noda-noda yang menempel di seluruh bagian partnya. Ini bertujuan untuk mengangkat noda-noda yang membandelnya. Terus kalian ratakan ya guys dengan kuas agar pembersihannya bisa merata di seluruh bagian partnya. Setelah kelar dikuasin, kalian finishing dengan carbo cleaner agar noda yang belum terangkat bisa lebih maksimal terangkatnya. Terus misal setelah di carbo cleaner hasilnya belum maksimal, ulangi 3 langkah tadi 1 kali lagi. Misal masih belum benar-benar bersih juga, berarti ya itu adalah kebersihan maksimal yang bisa lu berikan. Terus jangan lupa dikeringin part-partnya dengan kompresor ya guys. Jangan lupa bagian bak CVT-nya dibersihin juga ya guys. Caranya sama dengan pembersihan part-part seperti tadi besti. Begitupun juga tutup bak CVT-nya. Kita lakukan pembersihan juga ya besti. Oke? Setelah dilakukan pembersihan, jangan lupa lakukan pengeringan di bak CVT-nya guys. Terus mari kita beralih ke proses upgrade CVT-nya besti. Pertama kita porting dulu jalurnya. Setelah pemortingan kelar, mari kita simetriskan jalur rumah rollernya dengan besi tajam guys. Dan terakhir kita finishing dengan amplas supaya jalurnya jadi lebih halus. Lanjut, mari kita lakukan pemrosesan bor mangkok untuk menghindari gredek besti. Setelah bor mangkok selesai, mari kita lakukan finishing bolongan mangkoknya agar tidak melukai part sekitar dan supaya rapih guys. Bor mangkok duniawi selesai, mari kita lakukan pembutaan puli agar fan belt bisa pargoy dengan aman. Filter udara kita ganti baru guys, ori ya guys. Slider juga kita ganti baru, ori no WKWK guys. Per ganda kita ganti menggunakan 1500 rpm dari RX7. Begitupun juga rollernya kita ganti menggunakan 13 gram ya guys. Jangan lupa per CVT-nya kita ganti menggunakan 1500 rpm. Saat buat kita lakukan pemasangan. Pertama kita pasang dulu per ganda ke kampas gandanya. Setelah semua per ganda terpasang, mari kita pasang platnya ya guys. Jangan lupa klipnya sekalian ya.
Setelah itu, mari kita satukan antara kapas ganda dan puli belakangnya. Kita tekan terlebih dahulu, terus tahan dengan kaki suci kalian, dan terakhir tinggal pasang murnya deh. Jadi deh. Dan terakhir, tinggal kalian kencengin murnya. Terus mari kita tipisin ujung tutup rumah rollernya agar pas roller pargoy sampai atas dia nggak mentok nutup ya guys. Setelah kelar, mari kita pasang slidernya ke tutup rumah rollernya. Lanjut kita taruhin rollernya ke rumah rollernya guys. Setelah semua pemasangan dan pembersihan part-part CVT membagongkan selesai, mari kita pasang-pasangin lagi ke bak CVT-nya guys. Semua sudah terpasang, mari kita nyalain terlebih dahulu. Setelah pengecekan CVT sudah selesai dan sudah tidak ada masalah, mari kita lakukan pemasangan tutup CVT-nya ya guys. Terus jangan lupa ya kalian pasang filter udaranya lagi ke box filternya guys. Mantap. Setelah filter terpasang, mari kita lakukan pemasangan tutup box filternya guys. Permasalahan CVT duniawi sudah selesai. Mari kita lakukan pembongkaran di bagian injeksinya ya guys, untuk dilakukan penganalisaan dan pembersihan. Jadi kita copot-copoti dulu bagian injeksinya ya guys. Mari kita lihat kerungkatannya. Injektornya kotor namun masih oke dan hanya perlu dilakukan sedikit pembersihan. Intake-nya pun juga sama, keadaannya lumayan kotor namun hanya perlu sedikit pembersihan guys. Throttle bodinya juga sama, sedikit kotor namun keadaannya masih oke dan hanya perlu pembersihan guys. Langsung saja kita lakukan pembersihan. Pertama kita semprotkan dulu dengan carbu cleaner. Lalu kita lakukan pencucian pakai bensin supaya jadi lebih bersih. Terus kita kuasin agar pembersihannya merata dan maksimal. Terakhir, kita lakukan pengeringan dengan kompresor. Ulangi langkah-langkah tadi untuk part-part lainnya ya guys. Untuk pembersihan injektor, kita lakukan pembersihan dengan gelombang ultrasonik. Dan ini dia hasilnya, throttle body dan antek-antek injeksinya sudah jadi glowing kembali seperti baru. Terus, kita lakukan pencopotan businya untuk dicek seburik apakah businya. Dan ini dia businya, hanya perlu sedikit pembersihan guys. Terus mari kita satukan lagi throttle bodinya dengan antek-anteknya guys. Setelah itu langsung saja kita lakukan penyatuan dengan motornya kembali. Jangan lupa baut-baut throttle bodinya kita pasang lagi ya guys. Setelah pembersihan injeksi kelar, mari kita lakukan penggantian oli gardannya ya guys, supaya motor ganteng kembali. Mari kita kuras terlebih dahulu. Kita ganti oli gardannya menggunakan AHM oil ya guys. Saat setuat buat langsung kita tuang olinya guys. Setelah semuanya selesai, langsung saja kita lakukan scan ECU untuk melakukan pengecekan sensor dan perawatan sensor ini. Alhasil sensor motor ini keadaannya aman semua guys, jos ngeng. Langsung aja kita masukin ke ruang operasi untuk dilakukan remap ECU dan dyno guys. Setelah motor sudah siap, mari kita lakukan pengoperasian motor ini supaya lebih jengat-jengat guys. Segala macam kan nih kita cek air nih, air boros nih 13,1, kita ubah ke 13,5. Dari data ini kita udah berubah nih, situ masih ngerasa boros, penggunaan situ yang beda. Contoh nih, berarti motor udah enak nih, masih setir mereka tuh gaspol terus, pasti perubahan bahan bakar berubah. Bahkan gitu ya. Santai bawa bisa. Santai pasti kiri ya. Iya, jangan. Kita ngeliat data dulu ya sekarang. Tadi adalah sesi kultum kuliah 7 meter dari Profesor Dr. Johan IME yang maha enjoy. Jadi langsung aja saat setuat buat kita buat motor ini jengat-jengat. Run pertama didapatkan 11,1 HP dan 13,1 AFR. Ini boros banget guys, udah pelan boros lagi. Karena abangnya nggak mau optimal, penting irit. Yowes kita cari racikan irit yang paling cakep. Ya, masalahnya tuh nyampe 14 udah mentok tuh. Jadi ada buat kalian ya.
ngirit ntar kadang-kadang orang jatah itu yang ngecas kadang-kadang ada boros gimana. Nah ini dia sudah kita dapatkan racikan irit paling cakepnya guys. AFR didapatkan 13,9 dan HP didapatkan 11,9. Jos ngeng langsung test drive. Jujur guys, selama ini gue udah minta testimoni, kritik, dan saran ke orang-orang yang motornya lagi gue shoot. Tapi mayoritas customer gue tuh banyak yang gak mau ngasih feedback. Mungkin karena gak penting atau gimana ya. Tapi ini penting untuk gue bestie. Karena dengan adanya testimoni, kritik, dan saran, secara gak langsung lu bisa membantu gue untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu edukasi-edukasi gue di YouTube itu valid. Itu yang penting bos. Cuma ngasih testimoni, kritik, dan saran di akhir doang. Semenit gak ada anjir. Tolonglah kolaborasinya boy. Gue juga mau tahu kekurangan gue itu apa. Terus gue juga mau edukasi yang gue berikan ini valid dan pantas untuk diupload ke sosmed. Udah itu doang. Kalau menurut lu testimoni itu buat bengkel gue rame, sebelum lu pada testimoni juga bocah-bocah alam dulu udah pada ngantri. Belum ada sosmed juga udah ngantri. Ini niat ikhlas gue untuk edukasi boy. Udah itu doang. Gue berharap setelah video ini teman-teman yang motornya gue shoot bisa bantulah untuk memberikan testimoni, kritik, dan saran yang membangun untuk meminimalisir bocah-bocah palkor yang komennya so tau. Oke guys, karena kita sudah berada di penghujung acara, langsung saja saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar saya bisa merosting kalian lebih jauh. Dan jangan lupa subscribe-nya. Karena malah zaman sekarang yang paling mudah selain senyum adalah subscribe. Tinggal klik tombol subscribe dan kalian sudah bisa mengklaim pahala kalian. Yeay! Thanks for watching and I'll see you on the next content. Mari kita ucapkan salam andalan kita. Salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.